Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Saya dari Universitas Yarsi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi klasik. Asumsi klasik itu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Jika hubungan itu mendekati satu, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas, nilai korelasinya harus lebih kecil dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransi lebih besar atau sama dengan 0,10 atau nilai VIF-nya lebih kecil atau sama dengan 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kriteria pengujiannya, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau sama dengan 10% dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Yang ketiga ada uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya. Menurut Ghazali, tahun 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, uji Lagrange multiplier, uji statistik Q, serta uji Rantes. Uji autokorelasi Darwin-Watson. K itu sama dengan banyaknya variabel bebas, tidak termasuk variabel terikat. N banyaknya observasi atau sampel. DU itu Darwin upper. DL Darwin lower, DW Darwin Watson. Uji autokorelasi. Kriteria pendeteksian autokorelasi dengan Darwin-Watson. Autokorelasi positif itu yang pertama ada DW lebih kecil dari DL, artinya terdapat korelasi positif. Kalau DW lebih besar dari DU, artinya tidak terdapat autokorelasi positif. Yang terakhir, jika DL lebih kecil dari DW, DW lebih kecil dari DU, artinya tidak dapat disimpulkan. Nah, di sini ada autokorelasi negatif. Yang pertama, 4 diambil DW lebih kecil dari DL sama dengan terdapat autokorelasi positif. Yang kedua, jika 4 diambil DW lebih besar dari DU, artinya tidak terdapat autokorelasi negatif. Yang terakhir, DL lebih kecil dari 4 diambil DW, 4 diambil DW lebih kecil dari DU, artinya tidak dapat disimpulkan. Nah, sekarang lanjut aja, kita ke SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Kita akan menguji dengan uji normalitas dengan histogram dan pp-plot. Langsung aja kita ke analyze, lalu regression, klik yang linear. Dependennya kita masukkan yang keuntungan, independennya kita masukkan yang aset dan harga saham. Untuk plots-nya, yang Y kita masukkan yang stress ID dan X-nya kita masukkan yang zipred. Terus klik yang histogram dan normal probability plot. Untuk save-nya, kita klik yang unstandardized. Lalu continue. Oke. Nah, ini sudah keluar output-nya. Sekarang kita lihat yang chart histogram. Nah, ini chart histogramnya. Di sini menunjukkan bahwa datanya normal, karena grafiknya itu normal, berarti datanya normal ya. Nah, lalu untuk normal PP plotnya, ini untuk PP plotnya, di sini kita bisa lihat kalau titiknya itu mengikuti garis diagonal, ini mengikuti garis diagonal, tidak menyebar nih, jadi kan apabila titiknya itu mengikuti garis diagonal, maka datanya normal. Jadi ini datanya normal ya. Nah, lalu langsung aja kita menguji untuk one sample KS. Di sini tuh ada untuk menguji one sample KS itu bisa dua cara. Yang pertama ini kita klik analyze, lalu kita klik yang non-parametric test, lalu kita ke legality dialog, lalu one sample KS. Nah, tes variabelnya itu kita masukkan aset, harga saham, dan standardize. Maaf, salah.
Pertama kita masukkan keuntungan, aset, dan harga saham. Lalu test distribution-nya itu normal, lalu oke. Langsung aja yang res satunya ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita akan mau uji cara yang kedua. Pertama kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu linear. Dependent dan independennya tetap sama. Statistiknya kita unchecklist. Untuk plots-nya tetap sama ya. Save-nya itu understand this, lalu continue. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat nilai residualnya itu sudah keluar. Langsung aja kita cari nilai one sample KS-nya. Pertama-tama kita klik analyze, non-parametric test, lalu legalisi dialog, lalu one sample KS. Kita keluarin dulu, lalu kita masukkan yang understand this. Test distribution-nya normal tetap, lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat tabel NPAR test yang one sample Kolmogorov. Di sini bisa dilihat nilai asymptotic to tailored-nya itu, kalau nilainya lebih besar dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Di sini kan nilainya 2 nih, berarti kan lebih besar dari 0,05, maka datanya normal. Lanjut aja, sekarang kita uji yang kedua, yaitu uji multikolonialitas dengan cara kita klik analyze, regression, lalu linear. Dependent dan independennya tetap sama. Statistiknya kita klik yang estimate, lalu covariance metric, model fit, dan collinearity diagnostic. Continue. Lalu buat save-nya, kita unchecklist, lalu continue. Langsung aja kita ke tabel coefficient. Di sini langsung kita lihat nilai collinearity statistiknya itu tolerance dan PIF. Seperti yang disebutkan dalam PPT tadi, jika nilai tolerance lebih besar dari 10 dan PIF lebih kecil dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Nah, di sini kan nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan nilai PIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka tidak mengalami multikolonialitas. Nah, kalau sudah, langsung aja uji autokorelasi yang Darwin dan Rantes. Pertama kita uji Darwin dulu. Klik analyze, lalu kita ke regression, lalu linear. Ini untuk statistiknya tetap, tapi kita checklist yang Darwin-Watson. Continue. Untuk plots-nya juga tetap. Untuk save-nya, kita unchecklist. Udah kan? Oke. Nah, di sini udah keluar output-nya di model summary-nya. Di sini kan nilai Darwin-Watson-nya 1,870. Nah, seperti dijelaskan di PPT tadi, N-nya itu ada 10, K-nya itu ada 2 yang X1 dan X2. Lalu Darwin upper dan Darwin lower-nya belum dicari. Darwin Watson-nya kan ini 1,870. Sekarang kita buka tabel DW dulu. Nah, tadi kan N-nya 10 ya, ini N10, terus K-nya 2. Berarti untuk
DL-nya itu 0,6972 dan untuk DU-nya itu 1,6413. Nah, jadi keputusannya DW lebih besar dari DU. Jadi keputusannya tidak terdapat autokorelasi positif. Nah, untuk autokorelasi negatifnya, tadi kita ketahui DW itu kan, nih DW 1,870. DL-nya tadi 0,6972 dan DU-nya tadi kan 1,6413. Lalu kita kurangi aja nih. Rumusnya itu 4 diambil DW lebih besar dari DU. Nah, 4 diambil DW, DW kan 1,870 lebih besar dari DU. DU-nya tadi kan 1,6413. Jadi 4 diambil DW 1,870 sama dengan 2,13 lebih besar dari DU 1,6413. Jadi kan 2,13 lebih besar dari 1,6413. Jadi keputusannya yang diambil itu benar karena 4 diambil DW lebih besar dari DU. Keputusannya yaitu tidak terdapat autokorelasi negatif. Nah, untuk run-testnya, kita klik yang analyze, lalu kita klik yang non-parametric test, terus kita ke legalisi dialog, lalu kita klik yang runs. Tes variabelnya kita masukkan yang unstandardized. Untuk cut point-nya, kita klik yang median, lalu oke. Langsung aja kita lihat ke tabel yang run test. Nih. Nilai asymptotic to tilde-nya itu kan lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang diambil tidak terdapat autokorelasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.